Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. فصل في فرائض الوضوء أو في نسخة في فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة. الأول النية، الثاني غسل الوجه، الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الرابع مسح شيء من الرأس، الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، السادس الترتيب. Ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai fardu-fardu wudu atau rukun-rukun wudu. Fardu-fardu wudu sendiri ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Yang keempat adalah menyapu bagian kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tartib. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam permasalahan fikih ibadah. Dan kita sudah sampai pada permasalahan mengenai wudu. Dan kita akan mengambil istifadah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami dari kitab Safinatun Najah, begitupun dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dari kitab Kashifatus Sajjad. Faslun fil wudu'i, ini adalah sebuah fasal yang membahas mengenai hukum-hukum wudu. Wa huwal musamma bil mutahhiri ar-rafi'i. Wudu itu sendiri adalah mutahhir, sesuatu yang dapat menyucikan, ar-rafi' yang dapat mengangkat hadas, ya. Jadi nanti kita akan menemukan al-mutahhir, ada yang namanya al-mutahhir ar-rafi' yang mana menyucikan dalam konteks dia mengangkat hadas pada diri seseorang. Artinya ketika dilakukan wudu maka seseorang tidak lagi berhadas. Ada juga nanti namanya al-mutahhir al-mubih. Ya, dia itu menyucikan hanya dalam konteks membolehkan untuk melakukan itu, tapi hadas tidak terangkat. Seperti halnya nanti dalam kasus tayamum misalkan. Tayamum, ya ketika seseorang tidak bisa berwudu, maka dia nanti akan mengganti dengan tayamum, maka tayamum itu tidak mengangkat hadas. Artinya, orang yang setelah melaksanakan tayamum itu masih berhadas pada dasarnya, tetapi dia boleh untuk melaksanakan ibadah semacam sholat dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya nanti dalam permasalahan tayamum disebut dengan al-mutahhir al-mubih, ya, bukan al-mutahhir ar-rafi', karena dia tidak mengangkat hadas. Berbeda dengan wudu yang mana dia mengangkat hadas, sehingga disebut dengan al-mutahhir ar-rafi', ya, sesuatu yang menyucikan atau kegiatan yang dapat menyucikan dan dapat juga mengangkat hadas yang ada dalam diri seseorang, yang mana lebih khusus maksudnya adalah hadas kecil. Wal mu'tamadu annahu ma'qulul makna, ya, pendapat yang paling mu'tamad disebutkan bahwasanya wudu itu, ya, maknanya kenapa yang dibasuh itu tangan, kaki, kepala, rambut dan lain sebagainya, ya. Apakah itu hanya mutlak ta'abudi, memang perintah seperti itu kita lakukan seperti itu, atau memang pada dasarnya itu bisa dilogikakan, bisa dimasukkan ke dalam logika. Nah, di sini menurut pendapat yang mu'tamad itu dia ma'kul, ya, bisa dilogikakan atau bisa masuk logika. Kenapa yang dibasuh bagian-bagian tersebut? Ya. Li'anna sholata munajatu Rabbi ta'ala, ya. Yang pertama dulu kita membahas mengenai kenapa harus ada wudu sebelum melaksanakan sholat atau sejenisnya. Ya, kalau kita contohkan ke sholat, karena sholat itu munajatu Rabbi. Konteksnya adalah kita bermunajat, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fatulibat tanzifu li ajliha. Oleh karena itu, kita dituntut untuk membersihkan diri, ya, sebelum menemui atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita dengan dengan manusia biasa saja yang memiliki pangkat sedikit atau terhormat, kita sudah memiliki rasa ingin
tampil di hadapannya dengan tampilan yang terbaik, ya kita mandi dan lain sebagainya, kita membersihkan diri. Nah, masa dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan kita tidak melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, wudhu ini ma'kulul makna seperti itu. Nah, lalu bagaimana kemudian bagian-bagian tersebut? Ada yang dighasal, yang dibasuh, ya ada yang dimasah, ada yang cukup hanya disapu gitu. Apa perbedaannya? Kenapa harus dibedakan semacam itu? Wa inna makhtussar ra'su bil mashi li satrihi ghaliban. Nah, rambut atau kepala itu satu-satunya bagian tubuh dalam wudhu yang dibasuh. Kenapa kemudian dibasuh tidak harus disapu, bukan dibasuh sebagaimana anggota tubuh yang lainnya? Li satrihi ghaliban, karena pada dasarnya kepala itu sering ditutup gitu. Ya, berbeda dengan anggota tubuh yang lain yang seringnya terbuka seperti itu. Faktu fihi bi adna taharatin, karena dia sering tertutup maka cukup dengan toharoh yang paling sederhana, ya cara yang paling sederhana yaitu dengan menyapunya, tidak perlu harus sampai membasuhnya seperti itu. Wa khusatil a'dha'ul arba'atu bidzalika li'annaha mahaluk tisabil khotoya. Nah, kenapa yang 4 itu saja yang dibasuh, tidak bagian-bagian yang lain? Kenapa perut tidak misalkan? Atau kenapa punggung tidak, hanya 4 bagian itu saja ya? Tangan, lalu muka, ada kepala dan kaki ya. Li'annaha mahaluk tisabil khotoya, karena keempatnya itu adalah bagian tubuh yang cenderung menjadi sumber atau wasilah untuk melakukan sebuah kesalahan. Ya, jadi kalau kita melakukan kesalahan biasanya kan melalui tangan, melalui kaki, melalui muka, ya karena di muka itu ada telinga, ada ada mata juga dan lain sebagainya, lalu kepala. Itu merupakan bagian-bagian tubuh yang cenderung melakukan kesalahan ya dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Auli anna adama masya ila syajarati birijlaihi wa tanawala minha biyadaihi wa akala minha bifamihi wa massa ra'suhu wa raqaha. Ya, atau karena Nabi Adam, nenek moyang kita ya, itu berjalan menuju pohon khuldi itu dengan kedua kakinya. Ya, lalu kemudian mengambil buahnya dengan tangannya dan memakannya dengan mulutnya gitu ya. Lalu kepalanya, rambutnya itu menyentuh daun-daunnya gitu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya melakukan sesuatu perbuatan itu biasanya 4 anggota tubuh ini yang paling dominan berperan seperti itu. Sehingga kemudian 4 anggota inilah yang dianjurkan untuk dibasuh, bukan dianjurkan ya, wajib dibasuh ketika melaksanakan wudhu. Wa mujibuhu al-hadatsu ma'al qiyami ila sholati wa nahwiha. Apa yang membuat kita harus melaksanakan wudhu atau apa yang membuat kita wajib berwudhu? Jawabannya di sini adalah 2 hal. Ketika terhimpun 2 hal ini, maka baru ketika itu kita wajib untuk berwudhu atau diharuskan untuk berwudhu. Yang pertama adalah kondisi di mana kita berhadas. Ya, maksudnya adalah hadas kecil. Jadi kalau kita berhadas kecil saja, itu belum tentu kita wajib wudhu. Ya, misalkan kita berhadas kecil, lalu kemudian kita nggak mau sholatnya masih lama, misalkan ya waktunya masih belum masuk, lalu nggak wajib bagi kita untuk kemudian berwudhu seperti itu. Karena itu hadas saja tidak cukup untuk sebagai hal yang mewajibkan kita wudhu, tetapi butuh kepada hal yang lain. Apa itu? Al-qiyami ila sholati. Ya, kalau kita hendak melaksanakan sholat. Jadi kalau kita berhadas dan hendak melaksanakan sholat, maka ketika itu menjadi wajib wudhu bagi kita. Ya, waqila al-qiyamu faqat. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya yang mewajibkan itu hanya kehendak untuk mendirikan sholat saja. Waqila al-hadatsu faqat. Sebagian mengatakan hadas saja. Namun yang paling tepat sebenarnya adalah ketika terhimpun kedua hal ini. Ketika seseorang berhadas dan dia hendak untuk mendirikan sholat atau melakukan hal-hal lain yang butuh kepada wudhu, maka ketika itu barulah dia wajib wudhunya. Bima'na annahu idza fa'alahu waqa'a wajiban. Artinya ketika ada yang mewajibkan wudhu, artinya ketika hal itu terjadi, maka dia dianggap melakukan sesuatu yang wajib. Jadi wudhu itu dianggap melakukan sesuatu yang wajib. Ya, sawaun ada khalafis sholati amla. Meskipun dia itu akan sholat setelahnya atau mungkin tidak melakukan sholat, tetapi melakukan ibadah lain yang butuh kepada wudhu, seperti halnya menyentuh mushaf. Gitu. Wal qiyamu ila sholati syartun fi fawriyatihi. Hanya saja kehendak untuk mendirikan sholat itu hanya merupakan syarat untuk menyegerakan wudhu. Gitu. Ya, jadi bukan syaratnya wudhu, tapi syarat untuk menyegerakan wudhu. Wan qita'ul hadasi syartun fi sihhatihi, dan terputusnya hadas itu bukan juga syaratnya wudhu, tetapi syarat untuk sahnya wudhu seperti itu. Furudul wudhu'i walau kana al-wudhu'u manduban ay arkanuhu sittatun. Nah, fardu wudhu
meskipun wudhu yang sunnah sekalipun, jadi wudhu yang wajib maupun sunnah fardu-fardunya sama, ya ai arkanhu, atau dalam sebagian lafaz kita sering mendengarnya arkanul wudhu, ya rukun-rukun wudhu ketimbang dengan fardu wudhu. Ya, jadi ini nanti ada namanya furudul wudhu, ada namanya arkanul wudhu, ada namanya wajibatul wudhu, yaitu maknanya sama pada dasarnya. Semuanya ada 6. Wa abarul musannifu bil fardi. Nah, di sini musannif ya Syekh Ibnu Sumair Al-Hadrami menggunakan lafaz al-fardu ya ketimbang lafaz al-arkan. Jadi furudul wudhu bukan arkan wudhu. Wa fi sholati bil arkan. Tapi nanti kalau dalam permasalahan salat beliau menyebutnya bukan furudus shalah tapi arkanus shalah. Kenapa dua hal ini dibedakan gitu ya? Li'annahu lamma tana'a tafriqu af'alis sholati kanat ka haqiqatin wahidatin murakkabatin min ajza. Karena dalam kondisi salat ya, dalam perbuatan-perbuatan salat itu kan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya kalau kita berdiri kemudian harus langsung ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, langsung begitu saja, tidak bisa ada jeda dulu ya, tidak bisa kita melakukan hal lain dulu, tapi harus langsung berturut-turut dan langsung harus beriringan antara satu dengan yang lainnya ya, sehingga kemudian seolah-olah itu menjadi satu bagian full ya, satu bagian penuh yang dari awal sampai akhir harus dikerjakan semuanya dengan urutan dan cepat seperti itu. Nah, sehingga kemudian menjadi seolah-olah menjadi satu bagian utuh yang memiliki bagian-bagian di bawahnya. Makanya karena di situ disebut dengan arkan, sebagaimana tubuh kita manusia. Manusia itu kan bagian tubuhnya banyak ya, ada kepala, tangan, kaki dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya manusia tidak punya kepala, maka tidak disebut dengan tubuh. Sehingga kemudian kalau hilang salah satu, maka yang lainnya tidak dianggap. Oleh karena itu disebut dengan arkan. Itulah arkan itu kan seperti hanya arkanul a'dha, seperti sebagaimana anggota tubuh kita seperti itu. Bikhilafil wudu, berbeda dengan wudu. Li'anna kulla fi'lin minhu ka ghuslil wajhi mustaqilun bi nafsihi. Ya. Wa yajuzu tafriqu af'alihi fala tarkiba fihi. Kalau wudu kan kita bisa seling-selingi dengan yang lain. Ya, misalkan kita pernah mencontohkan kalau kita misalkan berwudu di masjid A, basuh muka. Lalu kita pindah ke masjid B, basuh tangan. Pindah ke masjid C, ya basuh kepala. Lalu pindah ke masjid D, basuh kaki. Itu sah-sah. Ya, jadi seolah-olah semacam satu perbuatan sendiri-sendiri. Ya, meskipun nanti ada syaratnya, yang penting belum kering basuhan sebelumnya. Karena kalau sudah kering basuhan sebelumnya harus diulang dari awal seperti itu. Ya, jadi sudah berbeda nih antara wudhu dengan sholat, sehingga kemudian dibedakan juga dalam penyebutan rukun-rukunnya atau fardu-fardunya. Wudhu digunakan fardu karena seolah-olah itu banyak ya, fardu-fardu yang banyak. Tapi rukun itu tidak disebutkan fardu meskipun itu juga fardu, tetapi menunjukkan seolah-olah sholat itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sebagaimana anggota tubuh ya arkan. Makanya disebut dengan arkan sholat nanti. Tapi di wudhu disebut hanya dengan furudu as-sholat. Apa itu 6 fardu wudhu itu? Al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan-amalan itu sah dengan niat, dan setiap seseorang itu akan dibalasi berdasarkan dengan niatnya. Ya. Qala al-Fashni, berkata Imam al-Fashni, ai inna ma tuhsabul takalifu syar'iyyatul badaniyatu aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'minin idza kanat biniyatin. Ya, maksudnya kalimat innamal a'malu binniyat apa? Hanya saja dianggap ya taklif-taklif syar'i, beban-beban syar'i, al-badani ya yang sifatnya badani, aqwaluha wa af'aluha, baik perkataan maupun perbuatan, as-sadiratu minal mu'minin, yang muncul atau yang dilakukan oleh seorang mukmin, hanya akan dianggap ya tuh sabu idza kanat biniyatin, apabila diiringi dengan niat. Artinya kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan wudu atau perbuatan-perbuatan sholat, tapi kita tidak berniat di awalnya, maka itu tidak dianggap sebagai amalan seperti itu. Jadi la tuhsab ya, tidak dianggap ya. Wa inna malikul limri'in jazaa'u ma nawahu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Adapun makna kalimat inna malikul limri'in ma nawa, maka maksudnya adalah sesungguhnya setiap orang itu akan mendapati balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apabila dia berniat baik, maka balasannya baik. Apa dia berniat buruk, maka dia akan mendapatkan balasan yang buruk juga. Wa takunu niyatu 'inda awwali ghusli juz'in minal wajhi. Kapan berniat itu? Berniat adalah ketika membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi niat itu bukan niat lalu kemudian baru membasuh, tapi ketika membasuh wajah pertama kali itulah kita berniat, di situ waktunya berniat. Sawaun kana dzalikal awwalu min a'lal wajhi aw wasatihi aw asfalihi. Ya, meskipun kita basuh dari atas ya berarti memang niatnya saat itu. Basuh dari tengah saat itu niatnya. Basuh dari bawah ke atas misalkan,
ya tetap saat itu adalah waktu niatnya. Jadi ketika air itu menempel pertama kali ke muka, itulah waktunya niat. Seperti itu. Jadi niat itu bukan di awal. Nah, jadi di sini nanti kita akan menemukan bahwasanya kan ada sebelum wudhu itu yang membasuh muka itu kan ada sunnah-sunnah wudhu. Berkumur-kumur, membasuh hidung, dan lain sebagainya, mencuci tangan, itu kan sunnah wudhu. Nah, apakah kemudian itu dilakukan sebelum niat? Artinya kan niatnya baru belakangan. Apakah nanti itu dianggap sebagai amalan? Maka karena itu ada solusi, yaitu apa? Ada niat 2 kali. Yang pertama adalah niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu, dan itu dilakukan di awal sekali. Yang kedua adalah niat untuk melakukan wudhu itu sendiri, yang itu dilakukan ketika baru akan membasuh wajah. Kalau kita tidak niat melakukan sunnah-sunnah wudhu, maka kumur-kumur kita, membasuh hidung kita itu tidak dianggap sebagai amalan seperti itu. Jadi tidak dianggap yang semacam itu. Hanya seperti kita kumur-kumur biasa. Makanya bagaimana tata cara yang benar dalam berwudu itu? Pertama, ketika kita baru sampai di tempat berwudu dan akan membasuh tangan misalkan sebagai anggota pertama yang dibasuh, ketika itu kita niatkan melakukan sunnah-sunnah wudu terlebih dahulu. Jadi saya berniat untuk melakukan sunnah-sunnah wudu. Kemudian cuci tangan, ya kumur-kumur, membasuh hidung dan lain sebagainya, sunnah-sunnah lainnya. Nah, ketika kita akan membasuh muka, baru ketika itu niat yang kedua kalinya, niat melakukan wudhu semacam itu. Ya, jadi ada 2 niat yang harus dilakukan untuk mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, wa inna ma wajaba qarnuha bidzalika liyu'tadda bil mawsuli la liyu'tadda biha. Ya, falau husila juz'un minhu qablaha wajaba i'adatuhu ba'daha. Nah, ini kalau seandainya kita sudah terlanjur membasuh sebagian tubuh, misalkan sebagian muka, baru kita berniat di tengah-tengah basuhan itu hingga akhir, maka harus diulang lagi sebagian basuhan yang tadi sebelum niat. Artinya mungkin ketika kita basuh atas belum niat, pas tengah niat sampai ke bawah, maka yang tengah ke atas itu harus diulang lagi membasuhnya, karena yang dianggap itu adalah ketika berbarengan dengan niat dan setelahnya, seperti itu. Wa kaifiyatuha kama qalahul hisniyu in kana al-mutawadi'u saliman la illata bihi ayyan wiya ahada salasati umurin. Bagaimana caranya berwudu atau caranya berniatnya? Lebih khusus berniat di sini. Bagaimana caranya berniat? Kata Al-Hisni, apabila yang berwudu itu orang yang sehat wal afiat, ya saliman la illata bihi, tidak memiliki penyakit apapun, maka dia boleh untuk berniat dengan salah satu dari 3 cara. Apa itu? Yang pertama, ayyan wiya raf'al hadathi awit toharota anil hadathi awit toharota lis solati. Dia berniat untuk mengangkat hadas, atau berniat untuk bersuci dari hadas, atau dia berniat untuk toharoh untuk sholat. Tujuannya untuk sholat. Jadi nawaitu raf'al hadas, atau nawaitu toharota anil hadas, atau nawaitu toharota lis sholat. Maka itu semua diperbolehkan dalam rangka cara yang pertama. Cara yang kedua, ayyan wiyastibahata sholati aw ghairiha mimma la yubahu illa bit-thaharah. Maka dia berniat dengan sesuatu, ya, untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan toharoh terlebih dahulu, seperti hanya sholat misalkan. Nawaitu istibahata sholati, aku berniat wudu untuk kemudian boleh sholat, seperti itu. Atau melakukan hal-hal lain yang bergantung kepada sholat, seperti itu. Misalkan seperti menyentuh mushaf dan lain sebagainya, maka itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah ayyan wiya fardhul wudu au ada al wudu awil wudu'a, ya, wa in kana nawi sabiyan au mujaddidan. Yang ketiga caranya seperti berniat melakukan fardu wudu, atau berniat melakukan ada ul wudu, ya, melakukan wudu, atau niat wudu saja, ya, meskipun yang berwudu itu, yang berniat itu anak kecil maupun orang yang memperbarui wudu, maka boleh dengan cara yang ketiga ini. Ya, jadi misalkan nawaitu fardhul wudu, ya, atau nawaitu ada al wudu, atau nawaitul wudu'a saja, maka itu sudah dianggap cukup. Itu cara yang pertama, ya, cara dalam konteks kelompok yang pertama, orang yang sehat walafiat. Amma sahibu darurat, adapun orang yang dalam kondisi darurat, maksudnya siapa? Kasalisil baul, orang yang terus-menerus buang air kecil, yang namanya salis itu penyakitnya, ya, lalu tetes keluar terus, tetes wa nahwihi, atau yang sejenisnya, fala takfihi niyatu raf'il hadasi aw taharati anhu. Maka dia tidak cukup hanya dengan berniat dengan cara yang nawaitu raf'al hadas atau nawaitu taharata anhu, ya, anil hadas gitu. Tapi bagaimana cara wudunya? Ya, nanti akan dijelaskan. Li anna wudu'ahu mubihun la rafi'un. Maka dia harus berniat dengan cara istibahat as-shalah, ya, karena saat itu dia tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan dia untuk sholat, ya, sebagaimana tadi kita singgung di awal. Makanya niatnya nawaitu istibahat as-shalah saja. Ya, nawaitu istibahat as-shalah bagi orang yang dalam kondisi salis ini, ya, yang selalu punya penyakit, ya, buang air kecil terus menerus. Yang ketiga, kelompok ketiga, wa ammal mujaddadu, adapun orang yang
memperbarui wudu, mujaddid ya. Fayamtani alaihi niyatu raf'i wal istibahati wa taharati anil hadas. Maka dia tidak boleh untuk berniat mengangkat hadas atau niat istibahat shalah atau niat taharah anil hadas. Karena pada dasarnya dia tidak berhadas. Jadi apa yang mau diangkat? Niatnya bagaimana? Caranya adalah niat yang ketiga. Seperti itu. Jadi niatnya adalah nawaitu fardhul wudu atau nawaitul wudu'a, seperti itu. Untuk orang yang memperbarui wudu, artinya dia belum batal wudunya, seperti itu. Wa qad taharatu lis-sholati kama qala Syaubari, begitupun tidak boleh untuk berniat toharoh karena sholat, karena ingin sholat ya, karena dia pada dasarnya sudah suci, makanya dia tidak bisa berniat untuk mensucikan diri lagi, seperti itu. Wala budda ayastahdira dzatal wudu'i al-murakkabata minal arkani ya. Dianjurkan sebaiknya untuk menghadirkan niat itu terus-menerus pada seluruh anggota tubuh yang dibasuh. Artinya ketika kita basuh muka kita ingat niat ya. Jadi saya akan mengangkat hadas dari kepala, dari muka. Lalu ketika tangan pun begitu dan sampai seterusnya. Wa yaqsida fi'la dzalikal mustahdir kama fi shalah ya. Niatnya adalah melakukan perbuatan itu ya, melakukan perbuatan yang sedang kita lakukan. Jadi saya akan membasuh muka untuk mengangkat hadas tadi sebagaimana kita contohkan, membasuh tangan untuk mengangkat hadas dan lain sebagainya. Nah, amlauna waraf al hadasi kafa, atau bahkan mungkin dia hanya berniat mengangkat hadas saja gitu. Saya mengangkat hadas muka, mengangkat hadas tangan seperti itu. Kafa itu sudah cukup ya. Wa illam yastahdir madzukir, meskipun tidak istihdar istilahnya, tidak selalu terus-menerus niat itu ada. Jadi di awal saja itu sudah dianggap cukup. Litadammun rafil hadas lidzalika, karena itu sudah dianggap sebagai mengangkat hadas ya. Lalu berikutnya yang kedua, ghaslul wajhi, membasuh wajah. Jadi kalau istilahnya ghasl, nanti akan ada istilah ghasl, ada istilahnya masah. Apa bedanya? Kalau ghasl itu harus ada aliran air. Jadi kita air itu nggak bisa ditempel saja begitu, tapi harus ada air yang kita letakkan di muka sehingga ada seolah-olah mengalir. Itu yang disebut dengan ghasl. Tapi kalau masah tidak perlu semacam itu. Masah itu asal tangan basah kita tempel itu sudah masah namanya. Ya, makanya kalau muka itu harus ghasl, tidak cukup dengan masah. Tapi nanti kepala cukup dengan masah saja, tidak perlu sampai ghasl seperti itu. Ya. Yang kedua ghaslul wajhi, membasuh wajah. Ya, apa itu wajah? Yang mana wajah itu? Ma baina manabiti sya'ri ra'si, ya sya'ri ra'sihi wa tahta muntahal lahyaini wa ma baina udhunaihi. Jadi kalau secara memanjang, ma baina manabiti sya'ri ra'si wa tahta muntahal lahyaini. Dari ujung tempat tumbuhnya rambut. Jadi kalau kita tarik rambut ke belakang, ya kan ada batas di mana rambut tumbuh. Nah, itu awal mula kepala, ya awal mula muka, ya sampai terus ke bawah sampai akhir di sini ya muntahal lahyain. Ini namanya lahyain, tulang yang ada di samping ini, ya sampai pertemuan dua tulang itu namanya dagu di bawah. Nah, itu semuanya lewat ke bawah sedikit itu namanya muka, ya dari atas ke bawah. Dari samping ma baina udhunaihi, ya apa yang di antara dua telinganya, jadi dari sini ke sini. Jadi kalau kita urutkan ya dari sini berarti mutar ke sini telinga, ke bawah ini dagu, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan muka ya, yang disebut dengan muka dalam syariat Islam. Kenapa penting untuk mengetahui batasan wajah? Karena nanti akan digunakan batasan ini dalam berbagai permasalahan. Dan ini sering banyak orang salah. Contohnya seperti dalam hal sholat. Dalam hal sholat seorang wanita, dia itu hanya boleh memperlihatkan muka dan telapak tangan, kan? Artinya kalau selain muka dan telapak tangan yang terlihat, maka tidak sah sholatnya karena membuka aurat, gitu kan. Nah, apa batasan muka? Ya yang tadi. Gitu. Artinya kalau di bawah dagu ini itu termasuk aurat karena dia bukan muka, karena muka batasnya adalah dagu bagian bawah ini. Ya sehingga kemudian kalau seorang wanita sholat hanya menutupi lehernya tapi terbuka di bawah dagu, maka itu dianggap tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak menutup aurat. Aurat itu ya selain muka, sementara muka hanya sampai batas dagu. Makanya penting untuk memahami definisi dari wajah ini supaya tidak salah dalam amalia-amalia kita, seperti itu ya. Faminhu syu'uruhu. Nah, termasuk juga yang wajib untuk dibasuh dalam wajah itu, pada wajah itu adalah seluruh bulu-bulu ya atau seluruh rambut-rambut yang tumbuh di area wajah tersebut ya, kal hajibaini ya, misalkan seperti alis ya, alis mata dua nih, hajibaini dua, wal ahdab ya, atau bulu mata yang 4 ya, bulu mata kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, makanya jamaknya ahdab ya, mufradnya hudub ya, ahdab yang 4. Nah, lalu berikutnya wasyaribaini ya, kumis ya, kiri kanan, wal idharaini. Nah, idhar itu adalah rambut yang tumbuh ya, yang sejajar dengan tulang di samping telinga ini ya, pertemuan tulang ini sebelum aritnya. Jadi di bawah ini arit. Jadi
kita perlu untuk mengetahui batasan-batasan rambut-rambut. Jadi rambut itu banyak macamnya, nama-namanya dalam fikih ibadah ya. Jadi kita perlu batasi itu ya. Jadi ini ada beberapa ilustrasi ya, nama-nama rambut atau bulu yang tumbuh di di muka seseorang ya. Jadi kalau tumbuhnya di bagian kening ini namanya ghamam. Dia yang tumbuh di bagian kening itu namanya ghamam. Itu jarang sekali ada orang yang punya rambut tumbuh di bagian kening ini. Oke. Lalu bagian yang di samping kanan kiri atas ini yang di pojok, yang pertemuan antara atas dan bawah gitu. Yang biasanya kalau yang laki-laki itu cukuran itu biasanya kelihatan ada membulat sedikit. Nah, itu namanya naz'ah. Namanya naz'ah nama rambutnya ya, namanya naz'ah. Lalu ke bawah sedikit ya, ke bawah sedikit di bawah naz'ah ya. Jadi naz'ah ya. Lalu ada telinga. Nah, kalau seandainya naz'ah ini dengan telinga kita tarik garis ya. Kita tarik garis ya antara naz'ah dengan telinga. Ini contohnya mungkin lebih tepatnya di bawah ini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini naz'ah itu yang kan yang di ujung sini ya. Oke, ini telinga sini. Nah, kalau seandainya antara naz'ah dan telinga kita tarik garis macam ini. Kita tarik garis ya, atau kita letakkan benang. Nah, rambut yang di area luar, yang di area luar ke arah wajah ini disebut dengan tahdhif namanya. Tahdhif ya. Adapun yang bagian ke dalam ini disebut dengan ra'sun namanya ya, ra's ya. Kepala ya. Maka karena itu yang di sini namanya tahdhif ya. Jadi di sini tahdhif. Jadi kalau kita itu lagi ya. Kalau tumbuhnya di kening sini namanya itu adalah ghamam ya, di sini namanya adalah naza' ya, tarik garis ke bawah ke telinga ya, di bagian luarnya ini disebut dengan tahdhif ya. Tahdhif di bawah sedikit ya, di bawah sejajar dengan telinga ini, batasannya telinga ya. Jadi ini batasannya, ini telinga sampai ke tengah-tengah telinga itu ya, sampai ke bagian tengah telinga itu namanya sudr ya, namanya sudr ya, sudr. Nah, di bawah sudr ini sampai ke bawah telinga itu disebut dengan izar tadi yang kita bahas. Jadi izar itu rambut yang tumbuh di ujung bawah telinga gitu ya. Jadi batasan ini izar. Nah, jadi ini termasuk dalam hal yang wajib dibasuh tadi seperti itu. Nah, di bawah izar namanya yang tumbuh di di bagian tulang-tulang gigi ya, atau di gigi itu namanya arid namanya. Aridoni kalau dua gitu kan, kiri dan kanan. Di bawah arid namanya lihyah, ya jenggot seperti itu. Nah, lihyah pertemuan dua tulang ini namanya zakon ya, dagu. Oke. Lalu kalau yang dari bagian depan, dari bagian depan ya, yang bagian depan. Nah, kalau di atas di bawahnya mulut ya, di bawah mulut ya, ada rambut sedikit di bawah mulut, di tengah-tengah itu namanya anfaqah ya, namanya anfaqah. Lalu kadang-kadang ada orang yang di bawah di bawah mulutnya ini nggak cuma sekedar di tengah, tapi menyebar ke kiri dan ke kanan. Nah, yang menyebar ke kiri kanan itu namanya munfakkah namanya. Oke, yang di bawah hidung di atas mulut namanya syarib ya, atau kumis kalau bahasa kita. Nah, ujung dari kumis itu yang biasanya bisa berputar itu, nah itu namanya sibal namanya ya, sibalan. Kalau dua itu kan sibalan seperti itu. Ya. Nah, itu ada lagi bagian dalam telinga itu namanya mauk ya, tapi kalau bagian luarnya namanya lihau, yaitu bagian-bagian rambut ya, atau bagian-bagian muka yang harus diketahui oleh seseorang yang belajar fikih. Semoga kemudian nanti tahu mana yang wajib dibasuh, mana yang boleh hanya diusap saja, tidak perlu dibasuh seperti itu. Nah, di sini jelaskan bahwasannya seluruh bagian rambut yang masuk ke dalam muka. Tadi kalau misalkan kalau nazak itu kan masuknya kepala ya, nazak itu tidak masuk ke muka, masuknya ke kepala. Atau tahdhif, ya tahdhif itu ada dua qaul ya, ada yang mengatakan masuk ke muka, ada yang mengatakan masuk ke kepala. Intinya kalau kita cari aman, kita basuh saja semuanya ya, semua rambut-rambutnya termasuk kita gosok kumis ya, di bawah kumis ya. Karena di sini kewajibannya fayajibu waslu dhahiri hadhihi syu'ur, bagian luarnya harus dibasuh, wa batinnya bagian dalamnya juga, makanya harus ada gosokan kalau kumis itu ya, sampai ke dalam seperti itu. Jadi bagian kulit dalam pun kena ya, semuanya harus kena seperti. Begitupun kalau kita punya cambang ya, arit itu kan cambang ya, bagian samping sini ya, tadi di bawahnya idhar namanya arit ya, yang sebelum jenggot itu namanya arit ya, yang tumbuh di tulang-tulang sisi-sisi di gigi-gigi ini ya, di sejajar dengan gigi itu namanya arit seperti itu. Nah, ma'al basyarati, kulitnya pun harus dibasuh semua itu. Ya, jadi jangan sampai kulitnya nggak kena. Kalau misalkan tebal ya, maka harus dipastikan airnya sampai ke bawah seperti itu. Ya, allati tahtaha, ya di bawah rambut-rambut tersebut, wa in kasfat, sekalipun tebal. Jadi misalnya tebal nggak ada alasan di bawah nggak kena, harus kena. Makanya
kita harus pastikan ya benar-benar bagian-bagian itu kena air semuanya. Di annaha minal wajh, karena bagaimanapun meskipun tebal, kulit di bawah rambut yang tebal itu tetap dianggap sebagai wajah, ya. La batinal kasifil khariji anhu. Nah, tapi tidak perlu untuk membasuh sampai kulit bagian dalam kalau seandainya di luar wajah. Artinya mungkin kalau misalkan ada rambut yang sampai ke leher misalkan seperti itu. Nah, itu nggak perlu sampai ke dalam karena dia bukan wajah. Ya, yang wajib itu kan wajah, makanya yang wajah itu saja yang dibasuh. Wa amal lihyatu wal aridani. Nah, tapi dari sekian banyak rambut atau bulu yang ada di muka itu ada dua pengecualian. Apa itu? Yang pertama jenggot, yang kedua adalah arid. Ya, arid tadi adalah bagian ini ya. Jadi lihyah itu ini. Ya, ini lihyah namanya ya. Ini lihyah. Nah, arid itu atau kita contohkan yang di samping saja supaya mudah. Nah, ini ya. Nah, lihyah itu ini lihyah. Ya, arid itu di atasnya lihyah, dari bawah telinga ini, batas bawah telinga sampai ke arid ya. Nah, itu yang bagian agak ke belakang, karena kalau bagian agak ke depan yang di depan pipi itu bukan arid lagi namanya, itu namanya syu'urul khot ya. Khot itu kan pipi, rambut-rambut pipi. Tapi agak ke belakang yang sejajar dengan apa namanya? Dengan gigi ini biasanya seperti itu. Nah, itu namanya arid ya. Al-lihyah dan arid ini dia punya hukum khusus. Apa itu? Fa'in khaffa, kalau keduanya tipis. Jadi kalau tipis saja. Tipis itu apa? Masih kelihatan kulit di balik rambut itu, di balik bulu itu tipis namanya. Maka apa hukumnya? Wajib ghuslu dhahirihima wa batinihima ma'al basyarati allati tahtahuma. Wajib membasuh zahirnya, batinnya, termasuk kulit yang ada di baliknya. Kalau tipis ya, jadi jenggot ke bawah tadi, ini cambang dan jenggot. Ya. Wa in kasufa, tapi kalau tebal, seperti misalkan punya orang Timur Tengah, orang Arab yang tebal itu ya, nah, seperti itu. Maka wajib ghuslu dhahirihima duna batinihima lil masyaqqah. Maka yang wajib dibasuh hanya bagian zahirnya saja. Jadi kalau kita contohkan seperti ini ya. Jadi misalkan seperti ini saja cukup. Enggak perlu sampai kita silang-silang sampai ke dalam. Kenapa? Karena itu menyulitkan kalau tebal seperti itu. Ya, tapi selain daripada dua itu, selagi dia masuk ke dalam bagian muka, maka harus dibasuhkan zahiran wa batinan, bagian luar maupun bagian dalam, hingga kulit yang ada di balik rambut atau bulu tersebut. Jangan sampai tidak terkena air seperti itu. Ya, illa idza kana limra'atin wa khuntha, kecuali kalau cambang dan jenggot itu tumbuh pada seorang wanita, ya, fayajibu isalul ma'i li batinihima, maka dia harus basuh sampai ke dalam-dalamnya juga. Ya, jadi misalkan kalau perempuan punya jenggot yang panjang tebal juga seperti itu. Nah, itu tidak berlaku hukum tadi. Kenapa? Karena jarang bagi seorang perempuan punya jenggot yang semacam itu, sehingga hukumnya sebagaimana hukum perempuan. Dia harus basuh sampai ke dalam meskipun tebal seperti itu. Ya, ma basyaratiha lina tertidalika ma'akauni hayun dabuil marti izalatuha ya, izalatuhuma. Nah, karena itu jarang bagi seorang wanita dan disunahkan untuk bagi wanita itu untuk mencukur semuanya, menghilangkan jenggot dan cambang kalau tumbuh bagi seorang wanita seperti itu. Ya. Qala Sayyidul Mirghani ya, Sayyid Mirghani mengatakan wa yajibu ghuslu juz'in min mulaqil wajhi min sa'iril jawanibi id ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib ya. Diwajibkan juga untuk membasuh bagian-bagian yang bertemu dengan wajah. Jadi misalkan kalau misalkan kita basuh bagian samping ya sampai lebihkan ke telinga sedikit ya. Kalau misalkan bagian dagu ya lebihkan sampai ke leher sedikit, ke bagian atas lebihkan ke rambut sedikit. Jadi bagian-bagian yang bertemu itu dibasuh lebihkan semuanya. Supaya apa? Supaya memastikan semuanya itu memang sudah kena gitu ya. Karena yang tidak sempurna kecuali hanya dengan itu, maka dia menjadi wajib juga hukumnya gitu ya. Wa kada yazidu adana ziyaratin fil yadaini warjulaini. Begitupun nanti dalam permasalahan tangan dan kaki ya, harus lebihkan basuhnya jangan sampai pas di siku tapi lebihkan ke atas siku sedikit. Begitupun kaki jangan pas di mata kaki tapi lebihkan sampai ke atas betis sedikit seperti itu. Itu nanti namanya sunahnya itolatul ghurrah wa tahjil. Itolatul ghurrah maksudnya adalah melebihkan basuhan ya dari muka. Kalau itu tahjil adalah melebihkan basuhan dari tangan dan kaki seperti itu. Ya. Qala Utsman fi Tuhfatul Habib, ya, berkata Syekh Utsman dalam Tuhfatul Habib, halqul lihyati makruhun ya. Mencukur jenggot itu hukumnya adalah makruh ya. Jadi kalau kita mencari pendapat yang paling ringan dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya mencukur jenggot itu hukumnya adalah makruh ya. Walaisa haraman ya, meskipun tidak haram tapi makruh, tetap makruh seperti itu. Wa akhdhu ma 'alal khulqumi qila makruhun wa qila mubah. Lalu bagaimana kalau menghabiskan bulu-bulu atau rambut-rambut yang ada di depan tenggorokan ya, di bagian tenggorokan sini. Ya, qila makruh, sebagian mengatakan itu hukumnya makruh, ya sebagian mengatakan itu hukumnya mubah seperti itu. Wala ba'sa bi ibqa'is sibalaini ya.
dan tidak mengapa untuk membiarkan dua bagian sibala yang tadi kita sebutkan. Sibala itu adalah ujung kumis ya yang bisa berputar itu. Kalau dibiarkan saja nggak masalah, nggak mesti harus dipotong. Ya, wahuma tarafas syarib ya, maksudnya sibala itu adalah ujung dari dua dua kumis ya. Wa akhdhu syaribi bil halqi awil qassi makruhun ya, menghabiskan ya atau mencukur habis atau menggunting habis ya kumis itu makruh hukumnya. Jadi kalau dihabiskan juga kumis itu makruh. Ya, fasunah atau yang sunnah bagaimana? Ayah liqamin husyai'an hatta tadhhara syuffah. Ya, cukup dicukur hingga kemudian nampak merah-merah bibir. Karena kan kalau panjang kumis itu kan sampai menutupi bibir gitu kan. Nah, yang sunnahkan itu cukup sedikit saja, yang penting kelihatan bibirnya udah. Ya nggak perlu sampai harus habis. Justru makruh kalau dihabiskan. Wa ayyaqusha minhu syai'an wa yubqi minhu syai'an, atau digunting sebagiannya lalu sebagiannya dibiarkan. Artinya kalau kumis itu makruh untuk dihabiskan seperti itu ya. Asal itu rukun yang ketiga adalah ghusl yadaini ma'al mirfaqaini ya, membasuh tangan sebagaimana tadi cara yang kita sebutkan ya, ghusl itu hingga ke siku seperti itu. Au qadrihima inda faqdihima, atau kalau seandainya orang tidak punya siku, maka sekira-kira siku itu sepanjang apa gitu. Jadi misalkan ada orang nggak punya siku, jadi kira-kira siku itu sepanjang apa, maka basuh sebatas itu. Wal ibratu bil mirfaqaini inda wujudihima walau fi ghairi mahallihil mu'tad. Jadi yang dipandang di sini adalah kalau seandainya dia punya siku. Jadi kalau tidak punya siku ya sekira-kira saja. Hatta lawil tasaqa bil mankabaini tubiro. Meskipun kalau seandainya tangannya ini langsung ke ini, misalkan nggak ada siku ya tadi sebagaimana yang telah kita bahas ya. Wal mirfaqani ya. Dua siku itu maksudnya apa? Ya majmul idhamis salas ya, pertemuan tiga tulang. Jadi kan di sini ada tiga tulang bertemu ya siku itu. Nah, itu pertemuan tulang itu disebut dengan siku. Ini hanya definisi saja. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin. Ya, mesti juga harus membasuh apapun yang ada di tangan itu min sya'rin wa ghairihi. Bulu-bulunya, rambut-rambutnya. Jadi bulu-bulu itu dibasuh juga. Jangan cuma kemudian hanya main asal jadi saja. Jadi bulu-bulunya harus dibasuh juga, rambutnya misalkan tumbuh di sana. Fa in ubina ba'du mahallil fardhi wajib ghuslu ma baqiya. Kalau seandainya terputus sebagian yang wajib, maka sisanya dibasuh. Jadi misalkan kalau tangan kita fullnya seperti ini, ya, lalu kemudian separuhnya hilang misalkan ke depan ini, maka yang wajib dibasuh ya sebagian yang sisa sampai ke siku. Ya, au min mirfaqi wajib ghuslu ra'si admi adudihi. Kalau seandainya yang terpotong pas di siku tinggal hanya menyisakan siku ke atas, maka wajib membasuh ujung-ujung siku ini. Tetap wajib dibasuh, gitu ya, yang wajib dibasuh. Au min fawqihi sunnah ghuslu baqi adudihi muhafazatan ala tahjili. Ya, tapi kalau seandainya terputus di atas siku, nah itu tidak wajib lagi untuk membasuhnya, tapi sunnah untuk membasuh di atas siku ini. Jadi kalau misalkan itu kondisi orang yang terputus tangannya seperti itu ya. Wali ala yakhluwal udwu min taharatin. Semoga supaya tidak ada bagian yang tidak mengalami atau tidak melalui fase taharah seperti itu. Arabiu yang keempat, mashu syai'in min ar-ra'si. Tadi mashu kita sebutkan ya. Jadi mashu itu beda dengan ghusl. Ghusl itu harus ada aliran, kalau mashu tidak. Seperti itu ya. Jadi yang dibasuh itu apa? Sedikit saja bagian dari kepala. Jadi apa yang disebut dengan kepala? Ya kepala itu ya jelas kepala atau rambutnya atau bagian apapun yang ada di kepala ini ya. Jadi rambut atau kepala gitu ya. Walau ba'di sya'ratin, atau meskipun hanya membasuh sebagian dari rambut. Jadi misalkan 3 helai saja atau sebagian kepala saja, itu sudah dianggap membasuh kepala. Au qadriha minal basyara, atau misalkan kalau orang nggak punya rambut ya kepalanya gitu. Jadi kalau kita definisikan menyapu rambut, kalau orang nggak punya rambut ya bisa wudhu gitu kan. Jadi kepala itu lebih umum dibandingkan dengan rambut. Jadi rambut atau kepala yaitu lebih baik digunakan. Wa syartu sa'aril mamsuhi alla yakhruja an hadir ra'si min jihati nuzulihi min ayyi janibin kana law matahu. Jadi yang dibasuh pun itu adalah bagian-bagian kepala. Jangan kemudian rambut yang bukan masuk bagian kepala. Jadi kan kepala itu yang atas ini ya, yang tempat tumbuhnya rambut ini. Jadi kalau misalkan ada orang yang tumbuh rambutnya lebih daripada itu, nah maka kalau dia basuh bagian yang di luar itu tidak dianggap sebagai bagian kepala, sehingga tidak sah wudunya. Jadi yang dibasuh itu ya bagian atas saja, ya jangan bagian-bagian yang lain. Ya, jadi yang apa ukuran kepala itu yang mana sih? Nah itu yang kepala, maka basuhnya ya bagian kepala saja. Adapun kalau misalkan lebih rambutnya dibandingkan dengan bagian batas kepala, ketika itu dibasuh maka tidak cukup, harus kepalanya dibasuh. Ya. Walau ghasala ra'sahu badal mas'i ya, atau misalkan dia ghusl ya. Ini kan yang wajib kan masah, tapi kalau dia ghusl bagaimana? Boleh ya. Au alqa alaihi qatratan walam tasil, atau dia teteskan air di kepala ini ya, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Walam tasil, meskipun enggak mengalir air tetesan itu
itu juga boleh. Sudah cukup dengan masah, itu disebut dengan masah. Awwadu ayadahu allati 'alaiha al-ma'u 'ala ra'sihi walam yumirroha, ya. Atau misalkan dia basahkan tangannya, basah dicelupkan tangannya ke ke gayung, lalu kan basah tangannya, dia tempel saja kepalanya, itu sudah masah namanya, itu cukup. Tapi itu tidak berlaku bagi ghusl yang muka, tangan dan kaki tadi. Ya karena harus ghusl. Kalau masah itu cukup. Makanya di sini 3 hal itu ajza'ahu itu sudah dianggap cukup seperti itu. Al-khamisu yang kelima ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, yang membasuh kaki, ya ghusl caranya bukan masah lagi nih, ghusl lagi kembali ke awal. Ma'al ka'baini sampai kedua mata kaki. Wa ilam yakuna fi mahallihima al-mu'tad. Ya meskipun ya tidak ada atau tidak berada mata kaki itu di tempat yang seharusnya, ya. Wattafaqal ulama ala anna al-murad bil ka'baini al-'azmanil barizani baina saqi wal qadam, ya fi kulli rijlin ka'bani. Nah, sepakat para ulama bahwasanya yang disebut dengan mata kaki adalah tulang yang menonjol di sisi kaki, ya, yang mana itu terletak di antara betis dan kaki, gitu. Jelas kita sudah tahu mata kaki. Karena nanti ada beberapa pendapat lain yang mengatakan mata kaki itu bukan itu. Ya, jadi ka'bain itu bukan mata kaki artinya. Tapi kita tidak usah sibuk dengan pendapat itu. Kita hanya fokus pada pendapat jumhur ulama saja. Ya, fi kulli rijlin ka'ban. Satu kaki punya 2 mata kaki, artinya totalnya ada 4 mata kaki, itu kan, karena kiri 2 kanan 2. Fa illam yakun li rijlihi ka'bani, apabila seseorang tidak memiliki mata kaki misalkan, waktu biraqadruhuma, maka dia basuh seukuran, kalau dia punya mata kaki kira-kira letaknya di mana, maka basuh seukuran itu. Ya, min mu'tadil khilqati min ghalibi amsalhi binisbati. Walau quti'a ba'du qadamaihi, ini sebagaimana tangan tadi. Kalau misalkan kaki itu sebagiannya terputus yang wajib, maka yang sisa yang masih ada itu wajib dibasuh. Ya, fa in quti'a min fawqil ka'bi, kalau pas di mata kakinya itu berarti ujung mata kaki itu harus dibasuh, ya. Wa yusannu ghuslul baqi, adapun kalau seandainya terpotong pas di betis misalkan, ya, di betis ke atas, maka itu tidak wajib lagi dibasuh tapi hanya sunnah, seperti itu, ya. Wa yajibu ghuslu ma alaihi ma min sya'rihi wa ghairihi, wajib juga untuk membasuh seluruh rambut-rambut atau bulu-bulu yang tumbuh di sekitar area yang wajib, seperti itu. Jadi meskipun muka, tangan, kaki, kalau ada rambut semuanya harus dibasuh total, ya, karena ghusl. Asadis yang terakhir adalah at-tartib. Ya, tartib itu apa? Berurutan. Jadi yang pertama dulu muka dulu, lalu kemudian tangan, lalu kepala, lalu kaki. Harus seperti itu. Tidak bisa dibolak-balik mau kita. Karena itu rukun. Ya, tartib itu rukun. Ya, fi af'alihi sita al-madhkurah. Sesuai dengan 6 rukun ini. Arba'atan minha binasil kitab, ya. 4 itu berdasarkan dengan dalilnya berdasarkan dengan Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. 4. Wa wahidun bis sunnati wa hiya niyatu, ya. Yang satu itu menggunakan dalilnya adalah sunnah, ya, yaitu niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sebagaimana tadi kita singgung. Wa wahidun bihima wa huwa tartibnya. Nah, ada satu satu rukun yaitu tartib, itu dalilnya dari Al-Qur'an dan dari sunnah. Kalau dari sunnah itu riwayat nanti dalam permasalahan sa'i, ya, tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, ya, ibda'u bima bada'allahu bihi. Dijelaskan di bawah di sini apa? Mana dalilnya tartib yang berdasarkan Al-Qur'an? Itu kita melihat kepada ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'baini ini. Oke. Kalau kita melihat ini kan ada bagian-bagian wajah, lalu ada aid tangan, ya, lalu ada kepala, ru'us, lalu ada arjul, kan 4 bagian seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan arjul ini, ya, menggunakan fathah di sini. Artinya kan ma'tufnya pasti ke sini, gitu kan? Ma'tufnya ke sini. Artinya dia dengan cara irsilu ini, arjulakum ini. Oke. Sementara kalau seandainya dia ma'tuf ke sini, tentu harokatnya menjadi kasrah, karena kan di sini wamsahu bi ru'usikum, gitu kan? Artinya wa arjulikum kalau seandainya ma'tufnya ke sini. Karena itu dia tidak ma'tuf ke sini tapi ma'tufnya ke fagsilu. Oke, perhatikan. Kenapa kemudian ini disebut sebagai dalilnya tartib? Kalau seandainya ini tidak tartib, maka lebih bagus kalimatnya itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum ilal ka'bain. Sehingga diselesaikan dulu yang ghusl dulu. 1, 2, 3 diselesaikan dulu. Baru kemudian wamsahu bi ru'usikum terakhir. Itu lebih baik secara penyebutan. Tapi kenapa di sini kemudian diacak-acak seolah-olah diacak-acak. Jadi arjulikumnya itu terletak setelah ada pembatas imsahu bi ru'usikum yang kembali ini kepada kalimat ifsilu di awal. Nah, itu menunjukkan bahwasanya wajibnya tartib, gitu. Kalaulah bukan karena tartib, maka lebih baik arjulakum itu diletakkan setelah wa aydiyakum ilal marafiq, seperti itu. Nah, ini yang menunjukkan dalil sebagai pentingnya atau wajibnya tartib dalam wudu.
Atau dalam dalam hadis ya, ketika ditanya Rasulullah SAW, kita memulai sa'i itu dari Safa, dari Marwah. Rasul menjawab, ibda'u bima bada Allah bihi. Mulailah sebagaimana dengan Allah memulai, sebagaimana Allah memulai. Nah, meskipun konteksnya di sini adalah permasalahan sa'i, tapi ada kaidah dalam usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya. Kalau kita berbicara mengenai lafaz ini, ibda'u bima bada Allah, ini kan umum ya. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Entah itu permasalahan sa'i, entah itu permasalahan sholat, dan lain sebagainya. Lafaznya umum. Tapi kalau secara sebab ya, kenapa ada ungkapan semacam ini? Sebabnya apa? Sebabnya adalah permasalahan khusus, yaitu permasalahan sa'i. Nah, mana yang diambil ketika Rasul menyebutkan ibda'u bima bada Allah? Apakah hanya berlaku di permasalahan sa'i, artinya bi khususis sabab, atau ini berlaku untuk semua yang lain umum seperti itu ya, bi umumil lafzi. Nah, dalam kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi karena lafaznya umum, maka itu yang dipakai, artinya berlaku juga untuk ibadah selain sa'i, tidak menggunakan atau tidak berpatokan pada sebabnya apa hadis tersebut. Ya, ini perlu pembelajaran usul fikih untuk memahami permasalahan ini seperti itu. Ya, intinya yang keenam, rukun yang keenam itu berdasarkan dengan Al-Qur'an sebagaimana penjelasan kita, begitupun dengan berdasarkan kepada hadis yang kita jelaskan juga tadi seperti itu. Wa amma sunanul wudu, adapun sunnah-sunnah wudu, ini terakhir yang menutup permasalahan wudu, fakatsiratun, maka banyak jumlahnya. Jadi sunnah-sunnah wudu itu banyak sekali. Jadi tidak mungkin dihinggakan dalam satu kitab. Bahkan sebagian mengatakan itu sunnah, sebagian tidak menulisnya, tapi tetap menganggapnya itu sunnah. Maka karena itu, untuk mengetahui semua sunnah wudu, kita perlu eksplor berbagai macam kitab. Seperti itu. Ya, minha di antara sunnah-sunnah wudu apa? At-tasmiyah, yang membaca basmalah sebelum memulai wudu. Wasiwak, lalu bersiwak dulu sebelum wudu. Wa ghuslul yadaini qabla idkhalihima al-ina, yang membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Wal matmadah, ya kumur-kumur, wa istinsyak, ya memasukkan air ke dalam hidung. Wa mashu jami'ir ra'si, itu sunnah juga membasuh seluruh kepala. Jadi membasuh sedikit kepala, syai' minar ra'si, ya syai'un minar ra'si itu wajib, tapi kalau jami'nya seluruhnya itu sunnah seperti itu. Ya, wa mashu jami' udhunaini, membasuh seluruh telinga itu sunnah juga. Wa tayamun, memulai dari yang kanan itu sunnah. Jadi kalau kita wudhu kiri dulu baru kanan boleh. Tapi tidak dapat sunnah. Kalau mau dapat sunnah, kanan dulu baru kiri seperti itu. Wal mualah, berturut-turut. Nah, itu dia. Jadi berturut-turut itu sunnah. Jadi kalau misalkan kita basuh muka terus istirahat dulu, baru kemudian masuk lagi gitu. Itu boleh, tapi tidak dapat sunnah mualah. Karena mualah itu maksudnya apa? Setelah selesai satu, lanjut langsung yang berikutnya. Tapi ada batasannya. Apa batasannya? Sebelum anggota sebelumnya yang dibasuh itu kering. Artinya kalau kita basuh muka terus kering, lalu kita mau basuh tangan langsung nggak bisa, harus ulang dari muka karena sudah kering. Tapi kalau kita basuh di masjid A, masuk muka, belum kering, kita pindah ke masjid B, masih basah nih. Lanjut kita tangan saja boleh, seperti itu. Begitupun nanti berikutnya di masjid lain, kepala, kaki, asalkan masih belum kering. Gitu ya. Nah, makanya disebut mualah itu selagi belum kering. Wadalku, digosok, jadi tidak hanya dilemparkan air ke muka, gitu kan, tapi juga sedikit digosok, ada basuhan sedikit semacam itu. Itu juga sunnah dalam wudhu. Wat taslis, ya dilakukan 3 kali seluruhnya. Ya baik yang sunnah maupun yang wajib. Jadi yang wajib cuma sekali, yang kedua sunnah, yang ketiga juga sunnah. Wa iyakula ba'du, dan setelah berwudu disunnahkan untuk membaca doa ya, atau membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, atau sambungannya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirina wa ja'alni min ibadikas shalihin, dan lain sebagainya sesuai dengan riwayat yang kita dapatkan masing-masing semacam itu. Nah, kembali kita ingatkan terakhir bahwasanya catatan ya, sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum membasuh muka. Jadi kan tasmiyah itu sebelum membasuh muka. Lalu siwak juga sebelum membasuh muka. Ghuslul yadaini itu sebelum membasuh muka ya. Lalu matmadah sebelum membasuh muka. Istinsyak sebelum membasuh muka. Nah, sunnah-sunnah ini dianggap kita melakukan sunnah-sunnah wudu apabila sebelum melakukan semua hal ini kita berniat terlebih dahulu untuk melakukan sunnah-sunnah wudu. Jadi kita berniat melakukan sunnah-sunnah wudu, ya kita tasmiyah, melakukan sunnah wudu, lalu sambil bersiwak, lalu basuh tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan lain sebagainya. Kemudian ketika mau basuh muka, niat lagi, niat untuk wudunya seperti itu. Jadi ada 2 niat. Baru kemudian semua perbuatan sunnah dianggap kita melaksanakannya, yang wajib kita dianggap melaksanakannya. Jadi sah semuanya seperti itu. Ya. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini yang membahas mengenai fardu-fardu atau rukun-rukun wudu. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.